Kalau kita mengingat dua zaman dalam Alkitab, satu zaman perjanjian lama, itu Musa lahir. Dua dalam zaman perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus lahir. Setan buat apa atas dua pribadi itu? Masih ingat? Saya mau tanya lagi. Kalau kita lihat dua zaman, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru, dan dua-duanya tentang kelahiran seorang manusia. Satu, waktu Musa dilahirkan, Firaun buat apa? Yang kedua, waktu Yesus dilahirkan, Herodes buat apa? Nah, mau bunuh. Artinya begini, Ibu Bapak, ternyata sampai hari ini roh setan yang pernah merasuk Firaun dan yang pernah merasuk Herodes terhadap orang-orang yang kelahirannya ditentukan oleh Tuhan untuk jadi berkat, itu dimusuhi oleh iblis untuk dibunuh. Itu yang kita harus lihat dari Alkitab. Jadi sampai hari ini setan terus membunuh, berusaha menghancurkan anak-anak itu. Maka itu kita harus merebut mereka dari tangan si jahat. Amin. Karena iblis gak suka. Oke, kita lihat sekarang Yeremia 1 ayat 5. Inilah proses yang Yahweh Tuhan buat sebagaimana keinginannya untuk keturunan ilahi itu dilahirkan. Saya ulangi lagi, Yeremia 1 ayat 5. Inilah pola atau ketentuan surga supaya lahir keturunan ilahi, anak-anak yang hebat yang harus memenuhi bumi ini. Maka itu sampai 3 kali dalam kitab Kejadian dituliskan, penuhi bumi, taklukkan itu dengan anak cucumu. Mengapa Bapa berfirman seperti itu? Ternyata yang akan menaklukkan bumi bukan kita orang tua, tapi anak-anak. Dan dari data statistik membuktikan bukan cuma Indonesia tapi dunia, penduduk terbesar di dunia ini adalah usia remaja, anak-anak remaja. Maka itu Alkitab mengatakan penuhi bumi, taklukkan bumi itu lewat anak-anak kita, bukan kita orang tua. Lihat aja contoh, pabrik-pabrik besar di dunia ini yang laku keras dagangannya adalah pabrik yang memproduksi semua keperluan anak-anak. Dari pakaian anak-anak, sepatu anak-anak, mainan. Betul tidak? Orang dewasa kita nggak perlu, sepatu kita tetap sama ukurannya. Anak-anak berubah terus. Nggak cuma setahun sekali kakinya anak-anak bertumbuh, setahun bisa 2 kali orang tua beli sepatu. Begitu pula pakaian mereka, betul tidak? Nah, jadi anak-anak itu memenuhi bumi ini. Maka itu Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang bicara banyak tentang anak-anak. Udah Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase yang Tuhan buat. Ada 3 hal, 3 fase yang Bapa di surga buat untuk keturunan ilahi. Sudah Yeremia 1 ayat 5. Walaupun ini firman untuk Yeremia, tetapi kita percaya semua ayat dalam Alkitab yang dikatakan kepada Musa, kepada Daud, kepada Paulus, kepada Timotius, itu juga berlaku untuk kita atau bukan? Berlaku untuk kita semua, bukan? Oke, kalau sudah dapat itu berarti gampang kita belajarnya. Lihat, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini fase pertama. Aku telah mengenal engkau. Saudara, mari kita perhatikan, kalau seorang bayi belum dibentuk dalam rahim ibu, berarti ayah ibunya sudah menikah atau belum? Belum. Nah, ini yang buat saya bingung. Bagaimana orang tuanya belum menikah, tapi anak-anaknya sudah dikenal oleh surga. Ini rahasia Alkitab yang hebat sekali. Oke, saya kembali lagi ke contoh Musa di Keluaran 2 tadi. Kalau dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi, Keluaran 2 ayat 1, menikah dengan seorang perempuan dari keluarga Lewi, lalu lahir Musa, berarti Musa sudah ada sebelum mereka menikah, atau Musa baru dibuat setelah mereka menikah. Kalau lihat ayat itu, Musa sudah dikenal sebelum mereka menikah. Begitu pula
Simpson sebelum ayah ibunya menikah, Simpson sudah ada di hadapan Tuhan. Jadi begini ibu bapak, di surga ada banyak pribadi yang disiapkan Tuhan. Dan ketika mereka mau lahir, Tuhan cari orang tua siapa yang cocok untuk anak-anak keturunan ilahi ini. Maka itu pernikahan harus diberkati dulu, baru ada seks, baru ada anak. Jangan dibalik. Oke, kita buka dulu berita tanda Yeremia 1 ayat 5. Buka Efesus 1 ayat 4. Nah inilah ayat yang bisa menolong kita untuk mengerti Yeremia 1 ayat 5. Udah Efesus 4. Ada orang-orang yang dipilih sejak kapan? Baca Alkitab saudara, sejak kapan itu? Itu saya lebih bingung lagi. Kalau Yahweh Tuhan sudah mengenal ada orang-orang yang dikenal ditentukan oleh surga untuk hidup kudus dan tak bercela di dalam Kristus Yesus sejak dunia belum jadi, berarti sejak Adam dan Hawa belum ada. Itu dalam kemahakuasaan Tuhan. Oke, nah ini logika anak-anak. Saya beri ilustrasi ini karena saya tanya, Papa, bagaimana engkau bisa mengenal kami ini sejak dunia belum dijadikan? Lalu kami ini ada di mana? Oke, begini ilustrasinya. Kalau ada di antara ibu bapak kenal seorang yang pandai buat donat. Wah, kalau dia buat donat enak sekali. Nah, akhirnya saudara ketemu ibu itu, saya bilang aja seorang ibu. Dia masih di tempat tidur, belum bangun, tapi sudah melek matanya. Karena dia bisa buat donat, terus dia merencanakan, hari ini aku mau buat 1 juta donat. Yang 10.000 aku kasih ke kantor gubernur. Yang 5.000 aku bagi di pasar AB misalnya. Yang 10.000 lagi aku bagi di terminal mana. Pokoknya begitu. Saya tanya kepada saudara, ibu ini sudah buat donat atau belum? Betul? Belum? Bukan cuma donatnya belum dibuat, tepung telurnya semua juga belum dibeli di pasar. Dia masih di tempat tidur. Tapi dia sudah bagi-bagi. Dikasih orang sana, dikasih situ, dikasih semuanya. Padahal donatnya sudah ada atau belum? Sudah ada di pikirannya. Loh, betul tidak? Apakah kita harus marah setelah dibagi-bagi masih sisa 300.000 donat? Tuh ibu itu bilang, aku mau lempar-lempar, siapa aja mau ambil sana. Saudara boleh marah nggak pada ibu itu? Boleh marah tidak pada ibu itu? Tidak, karena dia bisa buat. Ngerti logikanya itu? Karena Tuhan yang bisa buat manusia, maka kita sudah ada di pikirannya. Maka itu kenapa pengubah lagu, saya lupa siapa namanya, tapi saya pernah tanya. Ada lagu, aku di pikiranmu, aku di hatimu. Tahu lagu itu? Ternyata kita sudah ada di pikiran Tuhan sejak dunia belum ada. Nah, ketika waktunya lahir, Tuhan pilihkan siapa yang cocok untuk jadi orang tua anak ini. Maka itu kalau ada anak-anak yang kita lahirkan tanpa kita minta, dan dia pun gak minta, lalu kita sakiti, anak itu marah dan sakit hati betul. Kenapa aku dilahirkan? Sebab mereka sudah dikenal Tuhan sebelum kita menikah. Ini rahasia yang luar biasa. Tambah lagi satu ayat, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerti firman ini. Matamu bagaimana? Melihat selagi kapan? Aku bakal anak. Itu mata Bapa di surga. Waktu masih dalam kandungan dia sudah melihat. Karena kita sudah ada sebelum dunia itu ada. Terus dia berkata begini, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
Maafkan saya bagi ibu bapak yang tidak pernah tahu istilah buku harian. Tahu buku harian? Itu ditulis kapan buku harian itu? Setelah harinya lewat. Menurut ayat ini, Papa di surga sudah buat buku harian untuk kita yang Dia pilih sejak dunia belum jadi, waktu kita belum lahir. Kok nggak ada yang berkata amin? Bayangkan ibu bapak saudara-saudara, buku harian kita sebelum ada satu hari pun hidup kita. Tapi Papa sudah buat buku kehidupan untuk kita. Kita lahir dengan keluarga siapa? Kita nanti umur berapa sekolah? Sekolah di mana? Nanti kita setelah sekolah mau kerja apa? Mau menikah dengan siapa? Kita punya anak berapa? Dan semuanya tertulis sebelum ada satu hari pun dari umur kita. Lama saya merenungkan ayat ini, sangat dahsyat. Maka itu setiap anak yang dilahirkan, saudara, harusnya itu anak-anak yang hebat, asal setan tidak ikut campur tangan. Dari sisi tadi kita sudah belajar. Kalau gitu setan campur tangannya masuk lewat siapa? Orang tua. Betul? Kalau kita salah jadi orang tua, setan bekerja di situ. Hebat sekali. Oke, kembali ke Yeremia 1, fase kedua. Mas ayat 5. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi ibu sudah hamil kita anak itu, aku telah menguduskan engkau. Oh, ini dahsyat. Roh Kudus sadarkan kami akan firman ini dalam nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, mungkinkah akan lahir anak-anak bermasalah kalau kita menikah kudus, lalu sejak dalam kandungan anak itu sudah dikuduskan oleh Tuhan? Mungkinkah anak itu bermasalah waktu dia dewasa? Jelas tidak. Maka itu gennya pasti benar. Kalau papa mamanya menikah dengan benar, dalam aturan surga kita ikuti, bukan aturan adat. Jadi yang orang tuanya tidak dikuduskan pernikahannya, lalu punya anak, pasti anaknya tidak dikuduskan saat dalam kandungan. Kasihan anak itu, dia nggak salah, yang salah kita. Fase ketiga, masih di ayat 5. Aku telah menetapkan engkau menjadi titik. Saya nggak baca kata nabi, karena tidak semua orang jadi nabi. Bagi siapa? Baca ya, bagi siapa? Bangsa-bangsa. Jadi begini Bu Bapak, ini dahsyat sekali. Saya kagum betul. Kata aku telah menetapkan engkau, saya mengganti dengan bahasa pemerintah. Siapa pernah ngerti kata SK Bupati, SK Gubernur? Apa itu SK? Surat keputusan. Para kontraktor tahu, kalau sudah dapat SK dari Bupati untuk buat proyek, itu surat SK itu bisa pakai pinjam uang di bank, iya atau tidak? Nah, sebelum anak-anak kita lahir, kita menikah dengan benar, setiap anak itu sudah punya SK dari surga. Setiap anak. Karena aku, kata Yahweh, telah menetapkan engkau. Dahsyat sekali. Dalam bahasa Inggrisnya destiny, tujuan akhir hidup seorang itu sudah ditetapkan. Amin. Dahsyat sekali sudah. Mau jadi apa itu luar biasa. SK-nya sudah ada. Maka itu perhatikan 3 fase ini, semuanya past perfect tense. Aku telah mengenal engkau sebelum ayah ibumu menikah. Aku telah menguduskan engkau sebelum kau lahir. Dan aku sudah berikan kamu SK untuk jadi ini, jadi itu. Tapi wilayah kerjanya dahsyat, bangsa-bangsa sudah. Seharusnya anak-anak kita jadi orang-orang hebat. 6 September yang lalu, saya bersama istri ada di Singapura, ikut konferensi internasional yang kita buat sekarang ini, 4
14. Dev ikut nggak? Singapura? Ikut. Oh ya, enggak ya. Singapura, September yang lalu. 6 sampai 9. Saudara, tanggal 6-nya handphone saya bunyi. Itu nomor Indonesia. Saya lagi bicara dengan salah seorang peserta di konferensi itu. Terus saya beri kepada istri saya untuk terima handphone ini. Karena saya nggak kenal nomornya, 082 atau 86 gitu. Mana ini? Ini dari negara lain, saya nggak pernah tahu. Akhirnya istri saya terima. Tapi saya masih ngomong dengan salah seorang peserta. Lalu saya ngelirik ke istri saya, dia menangis. Wah, saya bingung kenapa dia nangis. Tapi wajahnya bukan wajah sedih. Saya lebih bingung lagi. Akhirnya yang saya ajak bicara ngerti bahasa tubuh saya. Dia bilang, coba terima dulu telepon itu. Istri saya nggak bisa ngomong, cuma nangis. Begitu saya terima telepon, dia bilang, papi, saya sudah di Shanghai sekarang, di RRC. Siapa? Fani Arwam, anak biak, saudara. Saya menangis, saudara. Dia sudah fasih bahasa Mandarin, keriting hitam, sudah fasih nulis bahasa Mandarin. Tahun 96, anak ini masuk ke TK kami di Nabire. TK. Waktu dia kelas 1 SMA, dia dites oleh Profesor Yono Surya Institute bersama dengan beberapa anak-anak Papua yang lain. Saya percaya di sini juga pasti ada yang dapat. Dari Nabire 8 anak, 2 tahun. Jadi kelas 2, kelas 3 SMA di Karawaci, Jakarta. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika, ada yang ke RRC. Terus anak ini bilang, kalau papi dan mami tidak buka sekolah itu di Nabire, saya nggak mungkin ada di Cina sekarang. Saya ganti menangis. Bapaknya seorang gembala, namanya Martin Arwam, dari Warsa, Biak. Jadi setiap anak yang dikuduskan pernikahan orang tuanya, surga akan berikan SK pada anak itu satu persatu. SK gubernur yang bisa batalkan ya gubernurnya sendiri. Betul? SK surga siapa berani batalkan? Amin. Maka itu hentikan adat mas kawin yang ngawur di tanah Kristen ini, saudara. Sehingga membuat anak-anak lahir nggak punya status. Karena kami punya sekolah, saudara. Ini peraturan negara. Semua anak harus punya akte lahir, betul? Hanya anak-anak akte lahirnya tulisannya nggak baik, lahir di luar nikah. Anak kalau punya akte lahir begitu tuh malu, sudah. Ada apa dengan papa mamaku ini? Kenapa lahir di luar nikah? Karena pemerintah tidak akan memberikan surat nikah, catatan sipil, kalau tidak ada surat gereja. Anak itu malu. Di tanah Papua ini saya kaget. Begitu banyak anak memakai fam ibunya atau fam neneknya. Pernah tahu itu? Saya dulu nggak ngerti. Kenapa kok fam ibunya? Kenapa fam neneknya? Ya itu tadi. Karena adat. Nggak menikah. Bingung anak itu. Kenapa nama belakangku sama dengan nama mamaku? Mana bapakku? Jadi kacau balau. Nah akhirnya maaf jangan marah. Kata suami istri nggak bisa dipakai di rumah itu. Betul tidak? Kalau si perempuan untuk aku kan istrimu, jawab kapan kawinnya? Akhirnya suami bisa seenaknya cari perempuan lain. Karena tidak ada ikatan. Jawab ya atau tidak, saudara. Lalu punya anak lagi di tempat lain. Dan terus begitu. Adat itu jahat sekali kalau gereja tidak memberantasnya di tanah Kristen ini. Tumpang tindih, jungkir balik, nggak karu-karuan. Kasihan anak-anak itu. Kalau melamar kerja, melamar kemana-mana, akte lahirnya ini. Kenapa gereja diam? Kita buka 1 Timotius 2 ayat 8. Ini nyimpang dikit. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ada hukum yang luar biasa tentang keluarga, tentang suami.
Jadi bicara anak-anak harus bicara orang tuanya, saudara. Oleh karena itu aku ingin, Tuhan juga ingin, supaya di mana-mana. Apa arti di mana-mana itu? Di segala tempat. Siapa? Baca. Ayo baca, siapa? Orang laki-laki disuruh apa? Berdoa. Tolong para gembala, harus diubah konsep yang ngawur dari si iblis. Hampir di semua gereja, kalau bilang pendoa, kebanyakan bapak atau ibu yang datang. Nah, itu salah. Mulai hari ini para wanita merdeka dari doa. Suruh suami berdoa. Awas, kalau bapak-bapak titip istri ke gereja, kamu yang doanya titip, awas. Alkitab mengajarkan yang berdoa itu laki-laki, bukan perempuan. Berarti banyak gereja salah selama ini. Pasukan doa pasti perempuan, salah. Laki-laki. Lalu doanya dengan persyaratan khusus. Baca. Dengan menadakan tangan yang apa? Tidak sembarang angkat tangan. Bapak-bapak, harus tangan yang suci. Tangan yang suci kriterianya cuma dua. Apa dan apa di ayat ini? Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, dengarkan. Kalau suami-suami diminta jadi pendoa tanpa marah dan berselisih, biasanya marah dengan siapa dan selisih dengan siapa? Istri. Nah, itu dia bertobat, kita laki-laki. Saya langsung gunakan terminologi perjanjian lama. Siapa masih ingat di Keluaran berapa? 17-18 itu. Waktu Israel diserang Amalek, Musa naik ke bukit. Keluaran berapa? 17, terima kasih. Kapan Israel menang dan kapan Israel kalah? Kalau Musa bagaimana? Nah, bapak-bapak dengar. Selama bapak-bapak tangannya najis dan tidak kudus, maka Amalek akhir zaman akan masuk ke rumah tangga kita, ambil anak-anak kita, ambil kebahagiaan kita, ambil rezeki kita, ambil kesehatan kita. Sejak saya tahu ayat itu sampai hari ini, kalau saya menemukan keluarga banyak masalah, panggil suaminya dulu, periksa tangannya. Suami-suami dengar, sekali saja kita pernah pukul istri dan tidak pernah minta maaf, berdoalah dari pagi sampai malam angkat tangan. Surga nggak akan dengar doa itu karena tangan kita najis sudah. Ini yang menyebabkan KDRT. Tahu istilah itu ya? Kekerasan dalam rumah tangga di Papua sangat tinggi. Karena setan merusak kita para suami di tanah ini. Begitu setan merusak suami, anak-anak pasti rusak. Tuhan ciptakan tangan cuma 2, bukan 4. Menakutkan kalau tangannya 4. Berarti tangan fungsinya cuma 2. Apabila tangan fungsinya 3 atau 4, itu pasti jahat. 1, tangan diciptakan untuk membelai, untuk memeluk, untuk menyayangi. 2, tangan yang satu untuk bekerja. Titik. Apabila tangan punya fungsi yang ketiga, curi, judi, pukul istri, pukul anak tanpa alasan, maka fungsi ketiga itu pasti jahat. Maka itu suami-suami, kapan kita terakhir peluk istri kita di depan anak-anak? Anak-anak bahagia sekali kalau lihat papanya pelukan dengan mamanya di depan mereka. Anak-anak akan tenang di rumah. Kapan terakhir kali kita suami peluk istri kita? Kita beri pujian di depan anak-anak, istri kita masaknya enak. Rumah kita bersih karena istri yang ngerjakan. Puji di depan anak-anak. Kami di Nabiri tinggal dengan anak-anak, nggak cuma berdua pun bukan anak kandung. Istri saya itu istri yang rapi sekali. Tiap kali dia baru mengerjakan apa, ada anak saya bilang,
Wah, kamu hebat mengerjakan ini. Anak-anak dengar. Kalau istri saya cerita ke banyak orang, saya tidak pernah makan di luar kalau istri saya sudah masak. Pernah berapa kali dia sibuk sampai dia nggak bisa masak yang baru. Saya maklum, saya nggak akan makan di luar selama di rumah masih ada makanan, walaupun 3 hari karena dia sibuk. Maka itu awas kalau ada suami-suami dia suka marah pada istrinya karena masaknya 2 hari sama terus. Saya ajari istri-istri suruh suami belanja sendiri, masak sendiri. Itu nggak menghargai istri sama sekali. Tangan kita akan dilihat oleh anak kita. Apa yang dibuat oleh bapakku dengan tangannya. Saudara, betapa hebatnya kalau semua suami tangannya suci. Amin. Tiap hari doa angkat tangan ke surga. Setan mana berani masuk ke rumah tangga kita. Ayat ini luar biasa. Kalau saya berkata setan goblok dan setan nekat aja nggak berani masuk, apalagi setan pintar. Ngerti istilah itu? Yang goblok aja mau masuk rumah tangga seperti itu mikir, karena ada suami yang takut Tuhan di rumah itu. Maka setan pintar lebih mikir lagi, nggak berani masuk dia. Betul? Ngerti istilahnya? Kenapa? 1, 2, 3. Saudara, jadi suami punya peranan penting. Tahun 84 bulan September saya di Salatiga. Tiba-tiba Roh Kudus tanya saya begini, Daniel, kamu cari firman yang pertama untuk memulai perjanjian baru itu mana? Ya saya jawab Matius. Ternyata salah. Bukan. Loh, ternyata Papa tanya saya kronologisnya. Nah, sekarang saya tanya balik kepada saudara. Siapa tahu? Firman pertama yang Yahweh ucapkan sebagai tanda ini mulai perjanjian baru, itu di pasal mana? Yohanes 1 itu bukan? Kronologisnya. Oke, Lukas 1. Ketika Gabriel datang kepada Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saudara buka Alkitab saudara, selesai Maleaki ada lembar kosong bukan? Itu umurnya 400 tahun. Jadi ketika Maleaki mati, Yahweh tidak berfirman sama sekali kepada Israel. Dia 400 tahun kemudian firman pertama perjanjian baru. Nah, itu membuat saya meraung. Di antara semua pewahyuan itu membuat saya betul-betul. Waktu itu saya di kamar kos mahasiswa Satya Wacana di Salatiga, diundang untuk membuat KKR di gedung GPD, gedung pemerintah daerah di Salatiga. 3 hari saya buat KKR. Datang pewahyuan itu, dan sejak tahun 84 September sampai hari ini saya memutuskan untuk mengambil pelayanan Elia, memulihkan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi sekarang gini, tolong yang duduknya berdua buka Maleaki yang satu buka Lukas. Ayo kita buka. Ini hebat sekali, saudara. Apa firman terakhir perjanjian lama? Berarti kita baca di Malaki 4 ayat 6. Coba lihat. Nah, jadi satu buka Malaki 4 ayat 6, yang satu lagi Alkitab buka Lukas 1:17. Saudara kan kaget melihat pewahyuan yang luar biasa ini. Nah, di Malaki 4 ayat 6, maka roh Elia akan datang. Lalu pelayanannya bagaimana? Membuat hati siapa? Bapak-bapak berbalik kepada, supaya hati, ayo supaya baca, supaya hati anak-anak berbalik pada bapak-bapaknya. Kalau tidak demikian, dengarkan, kalau gereja gagal melakukan pelayanan Elia, kalimat terakhir apa ancaman Tuhan? Dia ngancam, saudara. Apa yang diancam? Memukul bumi sampai musnah, nggak tanggung-tanggung. Saya ketakutan pertama kali dapat pewahyuan ayat itu. Lalu suatu hari saya dengar khotbahnya pendeta berkata begini, satu-satunya cara untuk buat dunia kiamat, nggak perlu tsunami, nggak perlu gempa bumi, nggak perlu perang nuklir, nggak perlu perang besar-besar. Cukup rusak ayah-ayah, dunia hancur sendiri. Wih, ngeri sekali arti ayat ini.
Maka itu mengapa banyak ayat dirusak. Karena setan tahu pemicu, pemantiknya. Saudara tahu granat? Ada apanya itu? Pemantiknya tahu yang dicabut itu. Begitu cabut, meledak. Nah, menurut Malaki 4 ayat 6, setan sudah pegang pemicunya. Begitu bapak-bapak dihancurkan, dunia hancur. Begitu Malaki mengakhiri firman itu, dia mati. Dan selama 400 tahun, karena Israel kan teliti dalam silsilah. Jadi dari Nabi Malaki sampai ke Sakaria, itu ukuran Yahudi 400 tahun. Tidak ada firman sama sekali. Tidak ada nabi yang dipakai. Tidak ada. Sekarang buka Lukas 1 ayat 7. Apa firman yang pertama menandai perjanjian baru? Ternyata sama. Cuma ada satu perbedaan kata. Maka anakmu akan apa? Baca yuk Lukas 1:17. Ya ayo 1, 2, 3. Ya menurut Tuhan dalam kuasa Elia untuk. Nah perhatikan dulu. Kalau di Maleaki mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya supaya hati anak-anak balik pada bapaknya. Tapi Gabriel bicaranya beda. Dan setelah membalikan hati bapak pada anaknya, kalimatnya hati orang durhaka. Siapa yang dimaksud durhaka di situ? Anak-anak. Mengapa mereka jadi durhaka? Karena siapa tadi? Karena bapaknya. Maka itu tadi saya ganti Kolose 3:21. Tidak sekedar apa tadi itu bahasa tawar hatinya. Durhaka itu anak, saudara. Ngeri sekali. Supaya dengan demikian, kalimat terakhir ayat 17, pelayanan Elia itu mempersiapkan apa? Suatu apa? Umat yang layak bagi Yahweh. Jadi ada perubahan. Kalau di Maleaki gereja gagal, dunia hancur. Tapi kalau di Lukas gereja dibuat berhasil, maka umat yang layak siap, maka dunia nggak jadi dihancurkan. Hebat sekali. Oke, cepat. Ratapan 5. Ratapan pasal 5. Mulai ayat 1. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan ini dalam nama Yesus. Maaf, jangan saudara merasa tersinggung atau apa, tapi saya mau berkata fakta. Masih ingat tahun 2005, bulan 5, tanggal 5, gereja Indonesia buat gerakan apa? Transformasi, betul? Ada perubahan. JDN, JDA, JDS, wah semuanya. Jaringan doa mahasiswa, pemulihan. Maaf, tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat ini. Ketika saya diminta untuk memimpin retreat kursus bahasa Inggris untuk anak kelas 6 SD sampai 3 SMP. Saya diminta jadi pembicara tunggal, retreat 2 hari, 1 malam. Jadi SD kelas 6 sampai SMP kelas 3. Saya berdoa, Bapak saya harus menyampaikan apa kepada anak-anak itu? Ini bukan sekolah, kursus bahasa Inggris di Surabaya. Tahu muncul ratapan 5 ini. Saya kaget. Saudara, maka itu sejak tahun 78 sampai hari ini, saya tetap mengkhususkan diri dalam pelayanan anak-anak sampai hari ini. Dan Tuhan percayakan, buka sekolah cukup banyak untuk anak-anak itu. Nah, judulnya apa Alkitab saudara? Ini penting. Maka itu semua pendoa termasuk WPA akan dimulai bulan Mei nanti. Saya ngomong pada panitia, doa pemulihan harus mengacu memakai ratapan 5. Judulnya apa di Alkitab saudara? Nah, jadi JDN, JDS, JDA, JD apalagi, sudahlah berhenti semua. Mau WPA, World Prayer Assembly yang akan dibuat di Indonesia secara besar-besaran bulan Mei nanti. Sekian ratus negara akan datang. Tolong perhatikan ratapan 5 mulai hari ini. Karena inilah satu-satunya perikop dalam Alkitab yang diberi judul doa pemulihan. Siapa yang harus dipulihkan saudara? Dahsyat sekali. Ayat 1. Ingatlah ya Yahweh
apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kita belum tahu siapa kami di sini. Ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah kami jadi milik orang asing. Siapa mereka? Ternyata ayat 3 yang menjawab. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Ribuan tahun yang lalu, sebelum dunia jadi sekacau sekarang, saudara perhatikan, masalah terbesar pemerintah bangsa-bangsa di dunia itu anak jalanan. Betul tidak? Di negara mana saja anak jalanan itu jadi masalah. Lihat berapa hari terakhir ini geng motor. Kenapa mereka di jalan? Ini ayatnya kita akan temukan sekarang. Karena kita orang tua tidak jadi surga buat anak-anak itu. Siapa milik pusaka anak-anak itu? Bapaknya. Karena bapaknya itu idola. Bapak buat anak-anak itu kebanggaan. Betul tidak? Ternyata jadi milik orang asing. Jadi milik perempuan lain bapaknya anak itu. Lalu ibu kami seperti janda. Saya pikir Alkitab ini salah nulis. Kenapa janda kok ditulis seperti? Aneh bukan? Saya lihat terjemahan yang lain. Sama. Kenapa seperti? Tahun 78 saya nggak ketemu jawaban. Jawabannya tahun 90-an. Jadi jauh sekali. Kenapa di tahun 90-an? Mulai istilah baru muncul di dunia, single parent, lalu jadi single mother. Nah, kata itu sangat tidak tepat. Parents, orang tua tunggal, itu cuma berumur 5 tahun dunia pakai, lalu sampai hari jadi ibu tunggal. Orang tua itu nggak bisa tunggal, harus 2. Mengapa sekarang banyak ibu tunggal, single mother? Jawabannya, karena free sex, karena adat mas kawin. Karena seks bebas. Anak-anak nggak punya milik pusaka, diambil orang lain. Rumah pun tidak ada lagi. Lihat, kalau bapak-bapak sudah nggak bertanggung jawab, istri mau hidup pakai rumah bagaimana? Betul tidak? Akhirnya kembali ke orang tua, numpang sana, numpang sini. Anak ini dibawa jalan seperti anak kucing, pindah-pindah terus begitu. Anak-anak yang sejak kecil pindah-pindah rumah karena keadaan ibunya yang menderita. Anak itu akan rusak jiwanya. Betul tidak, saudara? Ayat 4, belum selesai. Ini ayat fase ini dahsyat sekali, saudara. Air kami, air harusnya gratis untuk anak-anak, tapi mereka harus bayar. Air itu kebutuhan dasar. Saya punya pasal-pasal dari PBB tentang hak asasi anak. Ternyata kalau saudara buka pasal-pasal hukum tentang hak asasi anak yang dibuat oleh PBB, dicetuskan di Jenewa berapa puluh tahun yang lalu, semua ngambil ayat dari Alkitab. Nah, salah satunya ayat ini. Hak dasar anak adalah dikasihi, disayangi, minum makan gratis. Tapi karena bapaknya kurang ajar, minum harus bayar. Terus kami mendapat kayu. Zaman dulu kayu itu untuk masak. Itu pun gak gratis, makan pun harus bayar. Kejam, saudara. Harusnya anak-anak minum dan makan itu gratis. Karena siapa yang tanggung? Orang tua. Tapi mereka harus cari makan, harus bayar. Dan saudara tahu, cara dapat duit paling gampang adalah seks. Di Indonesia ada cara yang paling kurang ajar. Saya marah, tapi gak tahu kepada siapa saya harus marah. Para pelacur di Indonesia itu punya konsep kurang ajar. Kalau mereka bisa tidur dengan anak-anak, mereka itu awet muda. Kurang ajar nggak ini, saudara? Nah, anak-anak nggak ngerti apa-apa. Ditiduri pelacur mau saja. Pokoknya aku bisa beli makanan, bisa beli pakaian. Ngeri. Ayat 5. Belum selesai, saudara. Kami dikejar dekat-dekat. Kalau mereka ini ayat ini dipakai oleh PBB dalam labor child, tenaga kerja anak-anak. Di banyak negara miskin, anak-anak kecil jadi pekerja berat hanya untuk makan. Maka itu kalau mereka capek, mereka lari dikejar, dipukulin. Ayo kerja, kami bisa bayar kamu.
Jadi ayat-ayat hak asasi anak itu dari ayat ini ternyata. Kenapa PBB bisa ngambil ayat ini, gereja buta dan tuli tentang ayat ini, sudah? Maaf, jangan tersinggung. Saya tanya jujur dalam hati jawab. Selama saudara jadi hamba Tuhan, selama saudara jadi orang Kristen sampai tahun 2012 ini, pernah berapa kali dengar khotbah ratapan 5? Dalam hati aja jawabnya. Dan sebagai pendeta, saudara pernah berapa kali khotbah ayat ini? Saya tes di banyak gereja, termasuk di luar negeri kalau saya pelayanan. Mereka pada bingung. Ada ternyata ayat seperti ini. Berarti selama ini khotbah kita cuma duit per puluhan terus. Kita lupa ada anak-anak yang menderita, yang surga perhatikan dari dulu. Stop pendeta yang khotbahnya perpuluhan melulu. Perpuluhan hanya ditulis 30 kali di Alkitab. Saya tertawa, saudara, Google yang nulis itu. Bukan 30 ayat. Bagaimana ditulis cuma 30 kali? Bisa khotbah hampir tiap minggu kalau pendetanya nggak mata duitan. Maaf. Topik terbesar Alkitab itu keluarga, 83%. Topik terbesar. Otomatis kalau topik terbesar keluarga, maka terbesar kedua juga adalah untuk anak-anak. Dari tadi saya sudah berapa banyak tunjukkan ayat tentang anak-anak. Masih ada ribuan lagi di Alkitab, saudara. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami suami istri bersyukur. Sudah banyak anak-anak jalanan yang kami angkat hidupnya. Ada yang jadi sarjana S1, ada yang S2 sekarang. Sudah bekerja, sudah menikah. Karena mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan. Maka itu kita tidak boleh menyakiti mereka. Mereka lelah, ingin istirahat tapi nggak bisa, saudara. Nggak ada istirahat untuk mereka. Kerja, untuk makan. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir. Dalam Alkitab Mesir lambang apa? Dunia. Kalimat berikut. Dan kepada Asyur. Saudara tahu Asyur punya dewa yang paling ngeri, namanya dewa Molok, yang makan bayi. Nah ini ayatnya. Jadi buat anak-anak itu nggak apa-apa dunia, terima kami, pokoknya kami kenyang. Lihat kalimat terakhir. Untuk apa mereka mengulurkan tangan ke Mesir dan ke Asyur? Untuk menjadi, baca, untuk menjadi apa? Kenyang dengan roti. Kasihan mereka yang di terminal, kasihan mereka yang di pelabuhan, yang di jalan, yang di pasar, nggak bisa pulang karena bapaknya pemabuk, ibunya cuma bisa nangis di rumah. Maka itu tadi ada bapak yang usul, setuju Pak, majelis harus bertanggung jawab Pak, pendeta bertanggung jawab sekarang ini. Ayat 7, ini klimaksnya, saudara. Bapak-bapak kami ngapain? Baca, bikin apa bapak-bapak itu? Berbuat dosa. Kalau saya pakai bahasa sekarang, ngesek kiri, ngesek kanan, ngesek semana-mana. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka lari, tidak ada lagi. Dan siapa yang menanggung kedurjanaan bapak-bapak itu? Baca, siapa? Anak-anak kami yang menanggung kebejatan dia. Ngeri sekali ayat ini, saudara. Nah saya kembali tadi seperti janda, saya belum uraikan. Saya bingung kenapa seperti janda. Tahun 90-an kasus itu mulai merambah. Saya ketemu banyak sekali. Dengar begini. Maaf ya, tapi ini fakta. Berapa banyak kita menemukan seorang ibu punya anak, tidak ada suaminya. Kita nggak bisa menyebut janda, sebab tidak menikah. Loh, betul tidak, saudara? Disebut janda kalau sudah menikah cerai atau meninggal suaminya. Tapi ini tidak. Maka itu Alkitab itu teliti, seperti janda. Berarti bukan janda. Kenapa bukan janda? Padahal punya anak nggak ada suaminya. Dan lebih celaka lagi, saudara, zaman sekarang, ampun, satu ibu dengan 3 anak. Pernah ketemu? Bapaknya 3 juga. Jangan tertawa dulu, ini fakta, saudara. Jawab iya atau tidak. Jangan salahkan ibu itu. Jangan. Salahkan laki-laki ini. Kok nggak ada yang ngamen? Coba saudara jadi ibu itu, punya anak, nggak ada bapaknya, berat. Ada laki-laki dekati,
Ternyata cuma mau seksnya saja. Hamil lagi, ditinggal. Anak 2 sudah. Dia tetap perlu suami. Bagaimana besaran 2 anak ini? Datang yang ketiga, sama bejatnya juga. Ngerti contoh ini? Maka itu gereja, kita harus ngurus laki-laki lebih banyak dari ngurus perempuan. Katakan amin. Karena sumber kejahatan dari kita laki-laki. Ternyata nggak cukup hanya pasal 5. Jadi sekarang kita tahu doa untuk pemulihan siapa yang dipulihkan? Anak-anak dan orang tua. Baru negara ini bisa pulih, bangsa ini pulih. Jangan cuma doa-doa saja. Saya nggak suka pada pendoa syafaat hobinya bentak-bentak Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan. Maaf. Betul nggak kalau pendoa berdoa, wah Tuhan selamatkan Tuhan, Tuhan selamatkan, gak marah-marah begitu. 2 jam selesai. Amin, haleluya. Kita makan di mana habis ini ya? Loh, betul tidak? Itu nggak pernah bertanggung jawab sama sekali. Harusnya kalau kita habis doa, duduk rapat buat strategi. Siapa yang ke sana? Bawa apa? Amin. Maka itu saya kurang suka menara-menara doa, saudara. Maaf. Jaringan-jaringan doa itu hanya cuma merintah-merintah Tuhan dan bentak-bentak Tuhan saja. Maksudnya Tuhan yang suruh pergi, kita terus makan habis doa. Minta ampun kurang ajarnya kita ini. Lo betul gak jawab ya atau tidak? Sedikit sekali pendoa yang mau tanggung jawab setelah dia doakan, aku mau pergi Tuhan ke tempat yang aku doakan tadi itu. Padahal doa untuk pemulihan bukan cuma nyuruh Tuhan. Terus terang siapa yang ngurusi anak-anak ini? Tuhan atau kita? Jawab, Tuhan atau kita yang ngurusi anak-anak yang terbuang ini? Ya kita, bukan nyuruh Tuhan lagi. Maka itu saya ingat pendeta marah. Dia bilang kalau kamu doa gini, Tuhan selamatkan Indonesia, Tuhan selamatkan suku ini. Wah, Om Damaris marah waktu itu. Saya kaget. Kenapa dia marah? Dia marah gini, hei, 2000 tahun yang lalu dia nyuruh kamu pergi. Yang nyuruh mau datang, kamu nyuruh dia yang pergi. Siapa yang pergi kan kalau suruh-suruhan terusin? Loh betul tidak, saudara? Jadi jangan minta Tuhan selamatkan lagi. Karena dia minta siapa? Kita yang menyelamatkan orang-orang itu. Kita harus pergi. Jangan suruh Tuhan lagi, goblok. Memang kita bodoh. Oke. Pasal 4. Ayo cepat pasal 4. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kita bodoh pun masih bisa tertawa. Pasal 4 kita peratapan. Apa judulnya, saudara? Apa judulnya? Sengsara siapa? Sion yang bagaimana? Dahsyat. Oke, saya tanya. Siapa ingat? Kitab Yesaya dan kitab Yeremia, kalau menyebut Sion, itu siapa yang dimaksud? Gereja. Betul? Itu gereja. Nah, pada akhir zaman ini, ternyata kesengsaraan gereja sangat dahsyat. Dalam hal apa gereja sengsara? Bahkan dahsyat, mendengar kata sengsara saya sudah ngeri. Ini dahsyat lagi. Bukan karena gereja gagal bangun gedung yang besar. Bukan karena gereja tidak bisa menyekolahkan teologi. Hamba-hamba Tuhan tidak. Kesengsaraan gereja yang dahsyat. Kita akan baca. Maka itu saya melipatkan diri saat tahun 78 kepada pelayanan anak-anak gara-gara 2 pasal ayat ini. Lalu ditambah tahun 84 saya ketemu Maleakhi dan Lukas tadi itu. Namanya saja kitab peratapan. Dari 66 kitab yang kita punya, ini kitab yang paling jelek, namanya ratapan. Itu tandanya apa? Meratap, putus asa. Mengapa gereja putus asa? Mengapa gereja meratap? Lihat, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Siapa ini? Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Stop dulu. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau orang Papua berkata mata jalan, betul? Bahasa Indonesia pojok tiap jalan. Saya beri pertanyaan 3. 1. Biasanya yang kumpul di mata jalan itu anak muda atau orang tua? Ini kalau orang saya keterlaluan juga, nggak kerja itu dia.
Oke, pertanyaan kedua. Biasanya kalau mereka kumpul pojok tiap jalan, mata jalan itu malam atau pagi? Pertanyaan ketiga. Biasanya kalau anak-anak muda kumpul di pojok tiap jalan, yang dibuat negatif atau positif lebih banyak? Nah, harusnya gereja meratap untuk mereka yang ada di terminal, ada di jalanan, ada di pasar, mengisap ibon dan sejenisnya. Sungguh pudar emas murni itu. Ayat 2 menjelaskan. Siapa? Nah, anak-anak gereja sudah. Remaja pemuda. Lihat, 90 sekian persen anak-anak yang rajin sekolah minggu, begitu remaja, lebih 90% mereka hilang. Jawab ya atau tidak? Kenapa gereja nggak meratapi mereka? Hilang kemana itu anak-anak? Pada sekolah minggunya setia semua, hafal ayat, hafal lagu. Tapi begitu remaja, apalagi pemuda, malah hilang. Ternyata 2700 tahun yang lalu Yeremia sudah meratap itu. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka, baca selanjutnya, dianggap belanga tanah. Bayangkan, dari emas murni merosot nilainya jadi belanga tanah. Ada harganya tidak? Mengapa anak-anak Tuhan yang hebat-hebat bisa hancur hidupnya? Karena gereja tidak bertanggung jawab. Maka itu dalam tema ini kita bicara soal gereja anak. Kita harus angkat mereka. Bicara gereja anak, enggak bicara kebaktian anak. Tidak. Bicara gereja anak adalah memberi rumah untuk anak-anak. Oh ya, saya lupa satu hal. Terima kasih Roh Kudus. Karena saya ini suka membuat riset, saudara. Saya keliling banyak tempat. Anak-anak kalau diajak pesta oleh papa mamanya, musiknya masih rame, makanan gula-gula, wah, warna-warni balon, wah, hiasan, wah, rame. Saya tanya, kalau anak-anak itu sudah capek, ada satu kata sakti yang mereka ucapkan, satu kata saja. Mau dibujuk kayak apa saja, orang terus tunduk pada raja kecil itu. Kata apa itu? Ya, orang Papua bilang malas. Ada satu lagi, pulang. Pernah tahu? Kalau anak-anak sudah bisa, kalau sudah bilang pulang, bujuklah pakai apa saja, nggak akan mau. Ya udah, terpaksa kita pulang. Sampai rumah logika kita karena ini capek terus tidur. Ternyata, nah main lagi, mama marah. Tahu gitu kenapa ngajak pulang? Karena mamanya masih hobi pesta. Ini rahasia. Saya ke negara mana saja, bangsa apa saja yang kami pernah kunjungi, kata pulang itu sakti. Saya mulai meneliti. Saya nggak tahu, saudara, kalau itu jadi rahasia besar. Saudara, mengapa anak-anak minta pulang? Mengapa anak-anak nggak betah di tempat pesta? Karena di tempat pesta walaupun ramai, nggak ada surga. Di rumah ada. Mereka buka baju, lompat-lompat, main lagi. Karena merasa merdeka dan bebas di rumahnya sendiri. Itu yang dicari oleh anak-anak. Pulang, pulang. Gara-gara itu saya buat research. Ternyata satu-satunya buku di dunia yang ada kata pulang cuma Alkitab. Ingat Lukas 15? Pulang anakku, pulang. Maka itu mengapa dua penginjil hebat di dunia, satu sudah meninggal, namanya John Sung dari RRC, satu Billy Graham, 90 lebih umurnya. Dua penginjil ini setiap kali habis khotbah penginjilan, lagu pulang itu dinyanyikan. Come home, come home. Saudara, ternyata rumah buat anak-anak itu bukan bentuk bangunannya, bukan dindingnya, bukan lantainya. Dalam bahasa Inggris ada dua kata, saya nggak tahu dalam bahasa Sentani, ada a house dan a home. A house itu bangunan fisik, a home itu suasana. Nah ternyata buat anak-anak,
Mereka tidak perlu bangunan. Saudara pernah masuk ke rumah mewah, tapi suasananya nggak enak? Nah, berarti nggak ada home di situ, adanya neraka. Buat anak-anak, home itu bukan bentuk rumah, bukan daerahnya, mau di angkasa atau di apa itu ruko apa yang di bawah kantor gubernur, ruko apa itu? Di daerah mewah, misalnya di daerah mana saya nggak tahu, bukan. Buat anak-anak asal di rumah itu ada ibu bapaknya, ada papa mamanya, buat mereka cukup, katakan amin. Nah, anak-anak cari itu. Maka itu mereka yang setimbang dengan emas tua berubah jadi belanga tanah. Kalau ada orang Jawa sampai kata kereweng, itu bahasa Jawanya ditulis begitu. Ayat 3, ini ngeri. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Gara-gara ayat ini saya harus belajar biologi. Ternyata di biologi itu dibedakan antara binatang buas dan binatang sadis. Beda. Binatang buas itu harimau, singa, buaya. Oke, siapa sering nonton film National Geographic atau Animal Planet tentang binatang? 3 binatang ini kalau menerkam mangsanya, bagian mana dulu? Ayo, leher. Langsung mati. Tapi serigala itu bukan binatang buas, tapi binatang sadis. Apa bedanya sadis dengan buas? Lihat serigala. Kalau serigala memangsa, mangsanya itu nggak langsung dimatikan, disiksa dulu, dibawa lari ke sana, ditarik ke sana. Makin kesakitan mangsanya, makin nikmat dia makan. Sadis. Tapi yang luar biasa, Yahweh Tuhan berfirman, yang sadis pun bisa sayang anaknya. Tapi manusia kejamnya luar biasa. Berapa kali kita menemukan bayi di tempat sampah? Berapa kali kita temu bayi di kantong kresek? Berapa kali kita ketemu bayi di kardus di depan toko? Betul tidak? Berapa kali kita ketemu bayi di dermaga pelabuhan? Berapa kali kita ketemu bayi di WC umum? Siapa yang buang? Saya nangis baca ayat ini, saudara. Ternyata kita lebih kejam dari serigala. Serigala saja nggak pernah buang anaknya, tapi mau netei. Kita jahat sekali. Maka itu gereja, sengsara kita yang dahsyat bukan karena kita nggak bisa beli keyboard untuk musik. Sengsara kita yang dahsyat bukan kita nggak bisa bangun gedung. Dari dulu hanya pakai gabah-gabah saja. Tidak apa-apa asal ada surga di situ. Oh enggak, amin. Dari dulu kita nggak pernah punya lantai keramik, lantai tanah. Tidak apa-apa asal ada Yesus di situ. Rumah buat anak-anak kata pulang bukan mewahnya, tapi suasananya. Ayat 4, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Saya sering menemukan bayi seperti ini, saudara. Jadi begini, karena terlalu lama nangis sampai ini lengket lidahnya ke langit-langit, nggak ada suara lagi. Terus kanak-kanak meminta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Di jalanan Sentani, jalanan Jayapura, Abipura, Waena, ada nggak anak-anak seperti ini? Minta roti, nggak cuma roti secara makanan, roti kasih sayang, roti kebaikan yang jadi hak anak. Saya tidak tahu nanti dalam acara ini akan dibacakan nggak konvensi hak anak internasional yang dibuat di Jenewa. Baca pasal-pasalnya, itu semua ada di Alkitab. Itu hak mereka untuk dikasih, disayangi, dipeluk. Katakan amin, saudara. Diberi susu, diberi makan, itu hak mereka. Saya lompat aja langsung ayat yang ke-10. Tuhan jamah kami untuk kami bertobat, supaya gereja sekarang berubah. Kesengsaraan kami yang dahsyat bukan karena kami nggak punya ini, nggak punya itu, tapi anak-anak ini terlantar dengan tangan sendiri. Wanita yang lemah lembut ngapain? Baca, ngapain saudara? Merebus, memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka.
tatkala runtuh putri bangsa. Siapa putri Yerusalem itu? Gereja. Ketika gereja runtuh, bukan bangunan gedungnya, tapi pelayanannya kepada anak-anak itu runtuh. Saudara, saya nggak tahu di Papua, tapi di Bogor pernah terjadi. Ada ibu, ketika bayinya lahir dia bunuh, terus dia bakar dan dia makan daging. Sampai Ibu Ani Yudhoyono, ibu istri presiden, datang khusus ke situ menangis. Ada apa dengan bangsaku ini? Sampai ada ibu makan daging anaknya sendiri. Ternyata ada. Tapi secara bukan rupiah. Saudara pernah dengar ada ibu jual anaknya untuk makan? Banyak bukan? Itu sama dengan merebus anak karena lapar. Yang lebih celaka lagi, anak dijual untuk seks. Karena banyak orang kurang ajar cari anak-anak. Sekian juta kasih perawannya ke aku. Jadi saya dengar kata trafficking, jual beli manusia, sudah ada di sini. Dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu. Ada bapak tadi dari Arso 11. Pak siapa? Edi? Didi Pak siapa Pak ya? Bani? Iya. Iya. Minta supaya besok dari panitia memutuskan sesuatu. Dan saya bilang setuju. Kita nggak cuma dengar 2 hari ini, tapi langsung bergerak. Siapa yang punya gedung besar, rumah besar, langsung terjun cari di jalan. Anak-anak nggak pernah pulang. Katakan kamu bisa berkata pulang. Saudara, secara psikologis, saudara bisa bayangkan kalau ada seorang manusia selama hidupnya nggak pernah berkata aku mau pulang. Betapa sengsaranya orang itu. Maka itu rumah-rumah saudara yang besar-besar buka untuk anak-anak itu bisa berkata pulang. Maaf, Tuhan memberkati kami bisa beli rumah banyak untuk nampung anak-anak itu di banyak kota. Tuhan suruh kami beli rumah dan kami beli untuk anak-anak itu. Di Wamena kami beli tanah 12.000 meter lebih milik adik kandung Pak David Manoa, Pak Yonatan Manoa. Untuk apa saya beli tanah sebesar itu di Wamena? Karena kami mau bangun rumah untuk anak-anak di kampung-kampung pedalaman. Sebagai itu di pasar atau di jalanan, kamu ada rumah di situ. Tapi kami tunggu anak-anak Tuhan yang punya uang, ayo memberkati. Kami suka menampung, saudara. Saya beli rumah di Dok 5, ada 2 rumah. Rudi mana? Rud, berapa anak sekarang kamu tampung? 4. 4 anak. 1 rumah dipakai untuk keluarga guru. Yang gak punya rumah, ayo tinggal. Dan gak ada yang kontrak, semuanya tinggal gratis. Nah itu saudara, ayo kita kerjakan ini. Ayat terakhir, supaya hati kita makin diteguhkan oleh Tuhan. Untuk kita betul-betul mulai hari ini mengambil alih. Kitab Filemon. Maaf saya cuma tanya, jangan lewat mulut dalam hati saja. Siapa yang dalam 2 tahun terakhir 3 tahun terakhir pernah dengar khotbah kitab Filemon? Bukan cuma dibacakan, tapi dikhotbahkan dalam hati saja. Karena kitab Filemon ini pun jarang dikhotbahkan oleh gereja. Padahal ini kitab yang luar biasa. Saya hari Senin minggu depan akan ke Nusa Kambangan bersama istri saya. Kami punya pelayanan rutin ke Nusa Kambangan. Senin, Selasa, 16-17 kami akan dari Nusa Kambangan. Untuk apa? Kemarin di Bandung saya terima 2 anak. 1 Rian, Muslim, orang Sunda. 1 Andre, orang Kristen. Baru keluar dari penjara di Bandung tanggal 12 yang barusan ini. Apa bedanya orang pulang dari rumah sakit dan pulang dari penjara? Ngerti pertanyaannya? Beda sekali. Sekian puluh % orang yang keluar dari penjara, keluarganya berat untuk menerima karena malu. Saya mau menerima mereka yang keluar dari penjara gara-gara kitab Filemon ini. Kitab Filemon ditulis gara-gara ada seorang narapidana namanya Onesimus. Hari itu bebas, tapi nggak mau pulang, tetap tinggal di penjara. Kan aneh. Kenapa?
Karena Onesimus ini anak yatim piatu. Waktu masuk di penjara ketemu Rasul Paulus, diinjili, terima Yesus. Akhirnya gak cuma jadi Kristen, tapi jadi anak rohaninya Paulus. Karena dia gak bisa berkata pulang, maka dia mengikut Paulus. Tapi Paulus gak sampai hati, anak ini masih muda. Nah ternyata dia ini mantan karyawannya Filemon. Kalau saudara baca kitab Filemon, Filemon ini orang hebat, orang kaya, yang jadi sahabat para rasul pada zaman itu. Luar biasa. Saudara, di dalam hidup Filemon, hatinya sangat cinta akan Tuhan dengan luar biasa. Dia donaturnya Paulus. Sekarang saya akan bacakan mulai ayat yang ke-7. Dengan cepat aja ya. Ayat yang terakhir. Maka itu kita harus belajar mengasihi anak-anak itu walaupun dari penjara. Ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah, dia mulai cerita. Mungkin anak ini mencuri Onesimus ini sebagai karyawannya Filemon. Saya ulangi, ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu apanya Paulus? Buah hati. Sampai hari ini saya sudah mengeluarkan 2 anak muda dari Nusa Kambangan. Satu namanya Erwin Barudin, sebentar lagi akan masuk di Solusi. Asli Betawi, saudara. Bukan Kristen, namanya jelas bukan. Di Nusa Kambangan saya pelayanan, dia lagi main gitar, duduk di bawah pohon. Roh Kudus berkata kepada saya, ambil anak itu. Selama di penjara itu saya biayai dia, saya beri dia uang makan, uang telepon. Begitu bebas bersyarat, saya bayar dia sekian juta, keluar. Tuhan ubahkan dia jadi pelayan Tuhan di Sukuwana, Sulawesi Tengah. Yang kedua namanya Mukti. Waktu Mukti masuk penjara dia masih 17 tahun. Kalau saya pernah dengar kasus tahun berapa saya lupa, pembunuhan preman oleh satu keluarga. Jadi bapak dengan 3 anak bunuh 1 orang. Lah Mukti ini anak bungsu yang nyetir mobil mayatnya itu. Dia masuk penjara juga, dia kena 10 tahun. Tapi karena kondisinya baik, dia bisa keluar cepat. Dia tinggal di Nabire sekarang. Bapaknya sudah meninggal waktu ditahanan. Kakaknya 2 hukuman mati. Dipindahkan dari Nusa Kambangan penjara Semarang. Sudah turun, 1 umur hidup, 1 20 tahun. Yang 1 sedang ngurus lagi untuk bisa turun lagi. Jadi kalau saya pelayanan penjara nggak cuma khotbah. Saya mau cari mereka siapa yang bisa saya ambil untuk bawa pulang. Masuk 2 yang kemarin di Bandung ini. Tunggu kapal bobar, mereka kasih berangkat ke Nabire. 1 dari lulusan perhotelan, 1 ngerti otomotif. Saya akan berikan pekerjaan mereka 2 di Nabire nanti. Saya nggak perlu tahu kasusmu apa, itu bukan urusan. Karena saya bukan hakim, jaksa dan polisi. Katakan amin, saudara. Saya nggak perlu tahu kasus orang. Saya nggak lebih baik dari mereka juga kok. Itu yang saya buat. Buah hatiku. Napi jadi buah hati. Katakan amin. Dulu nggak berguna bagimu, Filemon. Tapi sekarang berguna bagiku maupun bagimu. Kenapa berguna? Ingat tadi Paulus sudah tua, aku sudah tua. Dalam penjara orang tua, mungkin malam-malam kedinginan perlu air panas, Onesimus bisa disuruh. Ngerti enggak? Perlu makanan, Onesimus bisa buatkan. Tapi tidak, Paulus nggak mau begitu. Ayat yang ke-13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dalam penjara, dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, ini bahasa kasih yang luar biasa. Sebab mungkin karena itulah
Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk setelah jadi anak Tuhan. Ini bahasa iman, bahasa kasih, bahasa penebusan yang luar biasa. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih.